أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita terusaken kalau wingi disampaikan Nabiullah Musa alaihissalam niku sempat matur, sempat cara bahasa sama kini menggerutu sing isine betapa kaum ini tidak menghargai seorang rasul. Kemudian mereka menggosipkan dengan hal yang sangat tidak pantas dan tidak menjaga kewibawaan dan kehormatan seorang rasul. Ya napa ngomongin Nabi Musa? Idza qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, gampangane ngoten, kenapa kalian melakukan hal yang buruk, menggosipkan yang buruk, ngomong-ngomong sing elek tentang diriku? Bukankah suku kalian telah tahu bahwa aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian? Niki mature Nabi Musa. Tadi wingi pun disampaikan iki dadi contoh betapa wong niku ngejak api niku kadang gurung mesti disikapi dengan baik oleh yang diajak. Fahimtum? Karena apa? Sing dijak gurung mesti nanggepi api karena mereka kadang belum tahu atau tidak mengerti kalau sedang diajak untuk hal-hal yang baik. Bila sampeyan tingali dawuhe Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane diperlakukan bahkan lebih jahat karo Nabi Musa niki. Wajah Nabi diwantemi dan sebagainya sampai berdarah-darah. Napa dongane Kanjeng Nabi? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah kaum saya. Mereka bertindak seperti itu karena mereka tidak mengerti. Nah, mengerti mereka bahwa itu adalah Rasul. Mereka mengerti bahwa mereka berhadapan dengan Nabi. Cuma hidayah untuk mereka tahu dan mengerti bahwa mereka itu adalah mengajak mereka ke jalan yang benar, ini belum diterima. Sehingga mereka berpandangan buruk kepada para nabi. Termasuk nang Nabi Musa niku digosipno oleh Nabi Musa niku munfatihul khisbah, wong sing sanglir. Nggih. Niku cara Jawane gampangane sangat tidak sopan. Pun nalikane mekaten Allah dawuh wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan hidayah pada kaum-kaum yang fasik, wong sing penggawene elek. Samakin kita terusaken. Wa il qala Isa bin Maryam ya bani Israil ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
wadkur lan nutura sira Muhammad idh qala ing dawuh idh qala ing dalem ma idh qala ing dalem mangsane wis ngucap sapa Isa bin Maryam Nabi Isa bin Maryam ya bani Israil he wong Bani Israil lam yakul orang ngucap sapa Isa ya qaumi ing lafat ya qaumi li annahu krasa temene Isa iku lam yakun ora ana sapa Isa iku lam yakun ora ana iku lam keduwene Isa fihim ing dalem Bani Israil apa kurobatun sifat kekerabatan. Jadi Nabi Isa itu diutus ke Bani Israil. Terus Nabi Isa niku lek nyeluk mboten wahai kaum saya mboten niku. Lek kaya kanjeng Nabi wau kan ketika diperlakukan buruk beliau ngomongi Nabi Musa ya qaumi. Kanjeng Nabi Muhammad juga Allahumma hdi qaumi. Nabi Isa mboten langsung ya Bani Israil. Karena tembri keterangannya beliau ini tidak punya kerabat dari kalangan Bani Israil. Kok ngoten? Lah niku ten napa? Ten sawi dijelasaken. Karena beliau itu kan salah satu tanda kebesaran Allah, lahir langsung dari seorang ibu nika Maryam bin Imran. Jadi tanpa seorang ayah. Niku kanggone Allah hal yang biasa. Nabi Adam Allah damel nggih tanpa bapak tanpa ibu. Nabi napa Isa niku tanpa bapak. Lek Allah sing gawe Allahu ala kulli syai'in qadir. Siti Hawa me bapak tok. Gampangane teko lanang tok gane wedok. Niku kekuasaane Allah. Sak mangkin tambah wis modern ngene wong tambah gak heran sak mangkin kata ya. Wong damel napa-napa niku ternak barang niku gak usah pejantan iso wedok dengan ilmu pengetahuan sing kaya ngoten. Niku ado lek dibanding ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Allah sakit mawon damel ya napa mawon bahkan tentang kejadian ini nggih niku ditegaskan di Al-Qur'an inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turabin ila akhiri. Masalah Nabi Isa itu wis ora ono masalah wis kaya Gusti Allah gawe Nabi Adam gade bapak gade ibu. Pun kelanjutannya begini. Jadi krono beliau itu dari seorang napa ibu saja di dalam bangsa mereka kekerabatan itu dari faktor ayah atau disebut dengan patrilineal. Sehingga Nabi Isa dari sisi ini dia tidak punya saudara kekerabatan dilihat dari faktor karena beliau tidak punya ayah. Fahimtum? Paham napa mboten? Lalu beliau memanggil kaumnya itu tidak ya qaumi tapi memanggilnya dengan napa? Ya Bani Israil. Iku sampean saged ningali keterangane napa ten sawi ya, tentang tafsir sawi niku. Pun kula terusaken. Ini sak temene ingsun iku Rasulullah utusane Allah ilaikum maring sira kabeh musaddiqan hale benerake ingsun lima maring barang baina yadaya
kang ana ngarep ingsun. Qabli tegese kang sadurunge ingsun minat Taurati saking kitab Taurat. Nabi Isa menegaskan bahwa dia datang sebagai utusan Allah dan membenarkan terhadap ajaran atau apa yang ada di dalam kitab Taurat. Saya kemarin menyampaikan bahwa para rasul itu sama mengajarkan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Kanjeng Nabi juga matur, nggih, ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Kanjeng Nabi itu nggih seorang manusia seperti kita, tapi tugasnya ketika beliau diberi wahyu, nggih, yuha ilayya berarti seorang nabi, maka tugasnya adalah menyampaikan ajaran tauhid, yaitu ajaran la ilaha illallah. Itu semuanya. Maka di sini dikatakan oleh Nabiullah Isa, inni Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Aku ini utusan Allah yang diutus kepada kalian, di mana kedatangan seorang Rasul Isa ini adalah membenarkan ajaran yang dibawa Taurat, yaitu Nabi Musa tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa mubasyiran lan paring penyeneng-nyeneng ingsun, berita gembira niku mubasyirun. Birasulin kelawan utusan yakti kang bakal teka sapa rasul mimba'di saking sakwise ingsun. Jadi beliau juga di samping membenarkan ajaran Nabi Musa, terus beliau juga mubasyiran, bertugas memberikan berita gembira tentang akan adanya rasul setelah beliau Nabi Isa alaihis salam. Ismu kang utawi asmone rasul iku Ahmad. Beliau membawa berita gembira bahwa akan lahir seorang rasul, yaitu yang bernama Ahmad. Jadi Kanjeng Nabi itu sudah terkenal dulu dengan nama siapa? Ahmad. Keterangannya di dalam tafsir Sawi di sini disangkan ya'tamilu ayyakuna af'alu tafdil minal mabni lil fa'il wal makna aksaru hamidiyya lillahi ta'ala min ghairi. Jadi Ahmad itu bisa bermakna dari af'alu tafdil. Le kabirun besar, le akbar maha besar. Kalau hamidun memuji, Ahmad itu orang yang sangat banyak memujinya. Bila terberi keterangannya aksaru hamidiyya lillahi ta'ala min ghairi. Dibandingkan yang lainnya, Nabi Muhammad itu sosok yang paling banyak memuji terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini. Terus wonten malih keterangan temriki wa khusso Ahmadu bidzikri duna Muhammad ma'a annahu asrafu asma'i sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan Ahmad, ya, itu karena nama ini nama sangat mulia bagi Rasulullah. Ya, kaunuhu madhkuran fil Injil bihadzal ismi. Di dalam Injil pun disebutkan dengan nama Ahmad. Kemudian kaunu musamma fis samai bihi. Di alam langit, alam malaikat niku juga disebut Nabi Muhammad dengan nama Ahmad. Lianna hamdahu lillah sabaqa atau sabikun ala hamdil khalqi lahu fid dunya wa yaumil qiyamah. Kenapa demikian? Karena memujinya Nabi, ya, kepada Allah itu lebih dahulu
dari segala pujian makhluk di dunia sampai nanti yaumul kiamat. Niki beberapa keterangan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disampaikan. Nabi Isa memberikan berita gembira bahwa nanti pada dekade setelah saya akan turun seorang Rasul yang bernama Ahmad. Kemudian setelah Rasulullah yaitu lahir, itu dikenal dengan nama Muhammad. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, falamma jaa moko ing dalem semangsane wis tumeka ing Bani Israil jaa teka sapa Ahmad al kufaro ing pira-pira wong kafir bil bayyinati kelawan nggawa pira-pira bil bayyinati kelawan nggawa pira-pira tondo, membawa keterangan, membawa penjelasan, membawa ayat-ayat Allah, membawa ajaran kebenaran. Ini namanya bil bayyinat. Al ayati tegese pira-pira ayat, wal alamati lan pira-pira alamat. Qalu moko padha ngucap sapa kufar hadza utawi iki el maji'u tegese barang kang den tekake apa bi kelawan al iku sihrun sihir wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalem dawuh suci sahirun utawi lafat sahir al jai tegese wong kang tumeka bi kelawan bi al-jai tegese wong kang tumeka bi kelawan nggawa Al-Qur'an nggih mubinun kang nyata. Tapi wong kafir ngarani Qur'an niku dianggap adalah sebuah mantra-mantra sihir yang membuat orang terlena, kemudian mereka supaya ikut kepada Nabi Muhammad. Jadi padha mawon nggih lek Nabi Musa itu menghadapi umat sing napa nyeleneh kaya ngoten niku nang nabi niki cara Jawa ya kudu ya saenake wis ngoten niku cobane para pejuang, para tiang-tiang sing beto berita gembira untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi mek santri diwadani purik terus gak ngaji terus mulai niku wis kuno niku, kunane kuno niku aja maneh santri ja, aja maneh kiai. Gitu. Rasul mbek nabi mawon niku dibuli kali umate. Faham? Maka artinya bagaimana? Kula kali panjenengan jangan menjadi cengeng ketika kita menegakkan kebenaran kemudian kita kepinginnya tanpa hambatan. Justru ujian itu sebagai bentuk pendewasaan dan kematangan kita dan memantapkan kita di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya tantangan dan ujian itu akan diketahui kualitas kesabaran seseorang. Paham nih? Awalmu bagaimana akan diketahui kualitas belajarmu? Mesti akan ada ujian. Begini apa badan? Diuji supaya tahu seberapa jauh sampean sudah berjuang untuk memahami ilmu-ilmu yang kalian pahami atau yang kalian pelajari. Maka diuji. Sami mawon ketika orang itu menegakkan suatu kebenaran, orang itu berjalan di jalan kebenaran, maka untuk memastikan betapa nilai kesabaran seseorang itu dan kesungguhan di dalam berjuang, Allah menguji. Di antaranya wau disampaikan Nabi Musa diuji kaya ngoten niku. Nabi Isa pun begitu. Nabi Isa tambah dilelokno sing ngarani anak zina dan sebagainya. Nabi Isa. Nanti juga begitu. Nabi Muhammad yang membawa kebenaran
yang asalnya mereka tunggu-tunggu karena mereka mendengar berita gembira dari Injil bahwa akan lahir seorang nabi. Tapi apa yang terjadi setelah nabi itu betul-betul ada di tengah mereka? Mereka mengingkari keberadaan Rasul yang sesungguhnya mereka tunggu-tunggu hanya demi gengsi mereka, demi malu mereka, demi kesombongan mereka sendiri. Nah, di mana titik temunya? Ngeten. Orang Bani Israel itu rumangsa itu gen yang terbaik. Kemudian mereka merasa, loh, sing modern kok Muhammad, kok tidak dari orang-orang Israelia. Loh, nabi-nabi itu umumnya adalah dari kalangan Ibrahim. Ini kok tidak dari Palestina, kok ada di Arabia. Itu mereka awalnya menolak seperti itu. Karena apa? Karena mereka menganggap mereka kaum Bani Israel itu paling terbaik, paling super qualified, ya, merasa the best. Ya. Tapi mereka lupa bahwa Nabiullah Ibrahim itu di Palestina, tapi beliau juga pernah ada di Makkah. Fahim? Itu dibuktikan besok muka-muka kabeh iso haji, amin. Nanti kalian akan melihat di dekat Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Napa niku? Batu tempat Nabi Ibrahim berdiri nalikane bangun Ka'bah. Ini berarti bukti kalau mereka mengingkari itu berarti mereka melupakan fakta. Padahal ini fakta yang otentik. Di situ ada tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim itu pernah ada di Mekah. Lah di Mekah inilah Nabi Ibrahim punya putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang kemudian Nabi Ismail inilah yang ke bawah terus menurunkan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi argumentasi mereka yang tadi mengatakan bahwa Kanjeng Nabi ini bukan dari kalangan kebiasaan para nabi rasul dari orang-orang Palestina atau dari Nabi Ibrahim, terpatahkan dengan bukti otentik nyata bahwa Nabi ini adalah turunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cara gampangane itu yo akhirnya kisinan, kecelik boleh bete. Ya, karena apa? Ya tadi itu ujung-ujungnya karena kesombongan mereka. Mereka tidak iman pada Nabi Muhammad karena menganggap Nabi Muhammad itu siapa, orang baru kemarin dan sebagainya dan sebagainya. Kita terus akan qalu hadza sihrun mubin. Qalu padha ngucap sapa alladzina kafaru utawa kufar niku. Hadza utawi iki ai al-majid tegese barang kang tumeka apa bi kelawan aliku sirun sihir. Jadi apa yang datang dari Rasulullah, ya, Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang disampaikan oleh Rasulullah, ajaran-ajaran Allah, ajaran tauhid, itu mengatakan mereka itu sihir, ya. Iku sihirun sihir wa fi qiraatin lan iku teping dalam wacan suwiji sahir utawi dawuh sahir al-ja'i tegese wong kang tumeka bi kelawan nggawa Al-Qur'an nggih iku nggawa sihir mubinin kang nyata, bayine tegese kang nyata. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Waman lan utawi sapa aila ada tegese ora ana wong suwiji iku adlamu luwe zalim. Asyaddu tegese kang luwe temen apane zulman zalimi. Mimman
tinimbang saking wong iftara kang gawe-gawe sapa man Allah ing atase Gusti Allah al-kadiba ing gegorowan binisbati syariki kelawan nisbakati sekutonan wal waladi lan nisbatake anak ilaihi maring Allah. Ditegur temenan kali Al-Quran, sungguh sangat dolim, sangat celaka, cara samangkin sangat ngawur, sangat tidak logis orang melakukan pendustaan goroh, kok goroh itu disandarkan kepada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono wong kok cerita-cerita lek pangeran iku ono telu, pangeran iku ono barenge, ono pangeran bagian iki, bagian itu pendustaan yang sangat konyol. Karena jelas Allah wahdah, pangeran iku siji. Secara akal kita pun akan menyatakan seperti itu. Faham? Paham napa mboten? Akal kita aja lek awake dhewe mikir waras. Kok ate ngomong pangeran iku luru, pangeran iku telu. Itu akal kita membantah. Loh, mosok ana sing kuwasa kok luru. Cara gampangane ngomong elek-elekan mawon. Mosok rek kepala desa kok luru. Sing dinut sing ndi nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Pemane zaman biyen ana sing pangerane sampai 3.000 barang. Ben napa? Ben barang ana pangerane. Waduh gak karu-karuan. Artinya apa? Kalau kekuasaan itu terbagi, itu berarti bukan kekuasaan yang hakiki atau kuasa mutlak. Faham? Ono daerah kok pimpinane loro, berarti paro edeng. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Berarti tidak kuasa penuh. Ono pangeran kok tidak kuasa penuh, ya dudu pangeran jenenge. Lek pangeran itu ya kuasa penuh. Maka secara akal yang sehat niku jelas nggih kados sing didhawuhaken nggih punika wa ilahukum ilahu wahid niku secara logis lebih bisa diterima dan lebih gampang dipahami. Kok pangeran 3, 4, 5 niku sulit bisa dipahami. Iso-iso ana pangeran tersinggung padha pangerane bareng. Ana pangeran tukaran barang sudah tidak bisa masuk akal. Faham tuh? Benar gitu ya. Misalnya ono pangeran pelindung, ono pangeran bagian perusak. Lalu pangeran pelindung, perusak ketemu so gelut ya. Kira betul. Sisi karepe melindungi, sisi karepe merusak. Ini kan tidak bisa diterima oleh akal yang sehat, yang membuat, yang merusak, yang melindungi, yang menjaga, yang memberikan ujian. Ya, yang menenteramkan, yang menghidupi, yang mematikan ya satu. Namanya pangeran ibu diko Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas semuanya Allah kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bila demikian didakwakan betapa siapa yang lebih buruk perangainya tinimbang dibanding orang-orang yang mendustakan dengan cara melakukan sesuatu kedustaan yang disandarkan pada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya binisbatis syariki, menisbatkan syarik sekutonan nang Gusti Allah, wal waladilan menisbatkan anak ilai maring Allah. Kaya wong Nasrani ngarani lek Nabi Isa niku anake pangeran, padahal wis dikandani. Alasane wong Nasrani pole karo bapake. Kalau bapake utawa kalau ibuke iku kanggone Allah gampang kabeh. Wajah izin bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mungkinin kafir. Cara wong gak mungkin, nek kanggone Allah mungkin dadi. Ya, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kanggone Allah gak ono sing gak mungkin, ngoten lho kangge. Pun kemudian mriki diterusaken wa wasofalan nyifati wa wasfu ayati lan nyifati ayati Allah bisihri kelawan sihir. Niku napa sikap orang-orang kafir ya, yang kalau kita urut dari tadi itu bahwa
mereka diberikan berita gembira, yaitu dengan turunnya Nabi Isa memberikan berita gembira akan turunnya generasi Nabi yang terakhir yang bernama Ahmad atau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya mereka sudah dengar informasi itu, mereka tunggu-tunggu. Ketika betul Nabi itu terlahir, Nabi itu ada, membawa berita gembira ajaran Allah, membaca Al-Bayyinat, membawa penerangan ajaran Allah yaitu Al-Quran, malah mereka mengatakan Nabi ini adalah seorang sahir, penyihir. Quran itu dianggap yaitu mantra-mantra sihir. Ini betapa buruknya ini napa sikap yang demikian ini. Faham? Kan paham malih? Paham napa mboten? Kon dikandani mari ngono ana tamu kon muni, waduh, anjing tak anteni aku kepingin ketamunan si A atau si B. Barang tamu ini teko ternyata kamu malah tidak menghormati, malah kamu musuh kan aneh wong ngoten iki, paham nggih? Dinten-tenteni dhewe, dimungsu-mungsuhi dhewe. Kan kadang-kadang kan di kehidupan kan ya ono sing lucu-lucu ngoten iki. Ono arek si cilik kepengin duwe adik, barang duwe adik temenan adike dijak tukaran tok. Ngene mboten? Karena kadang-kadang ono sikap ngoten iki. Di pondok dirian yo gak enak. Tapi kadang-kadang ono kancane malah gelut, malah tukaran, malah gege. Nah, situ ku coba nih. Nah, ya apa carane? Ya apa carane kamu bisa menempatkan diri kemudian bersikap dengan benar. Semestinya orang-orang yang mendapatkan penjelasan Al-Bayyinat, logisnya mereka iman. Nah, ini kemudian dibuktikan dengan ketelatenan para rasul membawa ajaran Allah, ya. Seperti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kesabarannya, ketelatenannya, akhirnya yang awalnya ajaran itu ditolak, difitnahkan, sihir dan sebagainya, sekarang begitu damainya kita menerima ajaran Rasulullah. Kulo kali panjenengan saged menangi ajaran ini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ajaran ini insyaallah akan abadi ila yaumil kiamah. Karena apa? Ya tadi itu, karena telatennya dan sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kekuatan oleh Allah. Lah sama yang ngono, lek santri iki kuat, wis ta lah. Ya apa arane sorone wong ngaji, mungkin ada fitnah, mungkin ada gosip, mungkin sing jarene macem-macem. Lek sampean kuat, nggih, ujiane di pondok sing macem-macem dan sebagainya, nanti kesabaran sampean yang akan membuahkan kemuliaan pada jenengan sedoyo. Wis dicontohkan Nabi Muhammad mulia karena kesabarannya seperti itu. Nabi Ibrahim mulia karena kesabarannya yang luar biasa. Maka pengikut Ibrahim, pengikut Nabi Muhammad, umat beliau pulau Kalipan pun akan mengalami seperti itu. Mungkin membawa kebenaran itu ditentang, mungkin membawa kebenaran itu difitnah, mondoke macam-macam tantangannya. Tapi lek sampean sabar, maka sampean akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memuliakan para nabi dan rasul dan orang-orang yang membawa kebenaran, yang kemudian karena ketulusan keikhlasan mereka dipun muliakan kali Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pun dikirumin mugi-mugi manfaat. Nggih, kita lanjutkan pada berikutnya. Al-Fatihah.